Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok E. Di sini ada saya, Raden Nur Sawabit Fahim Yasin. Saya selaku co-host, dan untuk skenario awal saya selaku coach. Nanti coachingnya ada Ibu Budi Astuti. Nah, di skenario praktik coaching yang kedua nanti kami akan bertukar peran. Saya akan menjadi coachee dan Ibu Budi nanti yang akan menjadi coachnya. Oke, baiklah, mohon izin untuk menampilkan praktik coaching yang pertama. Di sini saya akan menjadi coach, berperan sebagai coach, di mana nanti skenarionya adalah saya memanggil salah satu murid saya yang suka terlambat datang ke sekolah gitu. Oke, Bu Budi gimana? Siap? Siap ya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Budi. Terima kasih, Bu. Tadi Rojali bilang saya dipanggil Ibu ya, Bu? Iya bener, Ibu tadi titip pesan sama Rojali kalau Budi udah datang ke kelas, tolong dipanggil supaya nanti Ibu bisa mau ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya sama Budi. Nah, Budi sekarang boleh duduk dulu. Ya, terima kasih, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Alhamdulillah nih ya, akhirnya kita ketemu. Kalau ditanyain ada apa, sebelumnya Ibu mau tahu dulu, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Bu. Saya baik. Alhamdulillah kalau kamu baik. Iya Budi, sengaja Ibu panggil kamu ke ruangan Ibu. Jadi Ibu mendapatkan beberapa keluhan dari guru kamu yang mengajar di jam pertama. Katanya Budi suka datang terlambat ke sekolah gitu ya. Nah, begitu Budi. Jadi apakah kondisinya seperti itu atau bagaimana ya Budi? Boleh cerita? Ya, Bu, benar. Hari ini juga saya datang terlambat ke sekolah. Oh, jadi hari ini kamu juga datang terlambat lagi? Iya, Bu. Gitu. Wah, kalau misalkan kamu datang terlambat setiap hari ke sekolah, boleh Budi cerita sama Ibu sebenarnya apa sih yang terjadi sampai kok Budi ke sekolah datangnya terlambat terus gitu? Ya, Bu, rumah saya kan cukup jauh ya, Bu ya. Saya juga tidak punya kendaraan. Saya juga menunggu diantar oleh ayah saya ke sekolah. Kemudian karena ayah saya kerjanya siang, jadi ayah saya mengantar saya ke sekolah suka terlambat. Kemudian ibu saya membangunkan saya kesiangan, Bu. Oh gitu, jadi kamu datang ke sekolah terlambat karena diantarnya juga telat ya sama ayah. Iya, Bu. Terus juga dibangunkannya telat. Kalau boleh tahu nih Budi, kamu ini kalau berangkat ke sekolah diantar sama ayah kamu jam berapa dari rumah? Jam 7, Bu. Pas jam 7-nya? Iya. Oh iya, kalau jam 7 berarti kira-kira nyampe ke sekolah jam berapa itu? Jam 7.10, kadang-kadang jam 7.15. Terlambat. Iya, jadi bel udah berbunyi ya? Iya, Bu. Kamu terlambat karena kamu datangnya lebih lewat ya, lewat dari jam yang seharusnya gitu. Nah, berarti jadi untuk yang pertama kan tadi karena ayah mengantarnya terlambat ya di jam 7. Kira-kira jarak antara sekolah sama rumah itu berapa? Jaraknya? Berapa jauh? Kalau jalan saya perkiraan 20 sampai 25 menit, Bu. Kalau naik motor sekitar 10 sampai 15 menit. Oh begitu, lumayan jauh ya ternyata jaraknya dari sekolah ke rumah gitu ya.
Iya Bu, jauh. Mm-mm. Nah, tadi kan karena terlambat diantar sama ayah. Nah, yang kedua tadi Budi menyebutkan karena terlambat juga dibangunin sama ibu ya di rumah ya. Iya Bu, Nah, kalau boleh tahu, Budi itu dibangunkan sama ibunya jam berapa? jam setengah 7 Bu. Jam setengah 7. Nah, Iya. waktu pakai berapa lama kamu butuh mempersiapkan dari bangun sampai akhirnya kamu siap ke sekolah itu berapa lama? 20 menit sampai 25 menit sih Bu, saya baru selesai. Biasanya tuh kamu biasanya apa aja tuh yang dilakukan persiapannya di pagi hari yang di jam setengah 7 itu? Sarapan, siap-siap, pakai baju gitu Bu. Itu butuh waktu lumayan lama juga ya, 20 menit. Iya. Nah, Budi, Ibu kan tadi sudah mendengarkan permasalahannya terjadi karena bangunnya mepet gitu ya. Yang kedua juga ayah mengantarkan pas di jam 7. Nah, memang akhirnya Budi akan telat datang ke sekolah gitu ya, karena butuh waktu gitu. Nah, Budi, terima kasih sudah mau berbagi sama Ibu. Nah, sekarang menurut Budi nih, menurut pendapat Budi, murid yang memiliki kepribadian yang baik itu seperti apa sih, Bud? Yang tidak datang terlambat ke sekolah. Tidak datang terlambat ke sekolah ya, datang ke sekolah tidak terlambat gitu ya. Ada lagi yang lain? Yang siap-siap lebih awal. Iya. Tidak ada yang ketinggalan. Iya. Bagus sekali Budi, kamu sudah bisa memiliki pendapat atas diri kamu sendiri tentang sosok murid yang baik itu seperti apa. Ibu setuju sekali dengan apa yang Budi jelaskan ya. Menjadi seorang murid yang baik, semestinya datang ke sekolah tepat waktu gitu ya. Nah, itu udah luar biasa sekali. Budi sudah bisa memikirkan tentang itu gitu ya. Nah, sekarang Budi, dari permasalahan yang kamu hadapi dan kamu juga bisa menyimpulkan murid yang baik itu seperti apa. Nah, Ibu mau tahu nih rencana kedepannya yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu itu seperti apa ya? Ya Bu, sebenarnya kan saya lagi nabung ya Bu ya, mau beli sepeda sendiri supaya nggak perlu diantar ayah lagi dan juga supaya tidak terlambat ke sekolah Bu. Tapi uang tabungan saya belum cukup untuk membeli sepeda sekarang ini Bu. Iya, jadi kamu berencana mau beli sepeda sendiri. Wah, itu Ya, Bu. bagus banget idenya, itu luar biasa. Kamu mau menabung dengan uang jajan sendiri itu Budi? Iya Bu, betul. Tapi uang saya belum cukup sekarang untuk beli sepeda. Oh iya, jadi kendalanya uangnya belum terkumpul ya sampai sekarang. Nah, Iya betul Bu. Ibu setuju sekali dengan ide kamu. Kalau kamu ingin berusaha menabung itu bagus sekali gitu ya. Dengan menabung kamu bisa menyisihkan uang gitu ya, sehingga nanti kamu bisa membeli sepeda sendiri. Nah, tapi kan ke sekolah itu kan akan berjalan terus nih Budi. Adakah hal lain yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap bisa datang ke sekolah tepat waktu tanpa harus menunggu sepedanya ada gitu? Ya mungkin saya harus bangun lebih awal untuk kemudian saya jalan kaki dulu Bu sampai uang tabungan saya cukup membeli sepeda. Jadi kamu berusaha untuk jalan kaki ya, dengan jarak yang lumayan jauh loh. Kamu siap itu? Ya harus siap Bu, kalau enggak nanti saya minta antar ayah lebih awal deh Bu. Yang penting saya siap-siap dulu lebih awal gitu kan ya Bu ya. Jadi ayah juga nggak lama harus sayanya ke sekolah. Iya, jadi
sebenarnya Budi udah bagus tuh bisa memikirkan cara gimana Budi berpikiran mau beli sepeda dengan uang tabungan sendiri. Kalaupun sepedanya belum ada, Budi bisa berjalan kaki ya, walaupun jaraknya jauh. Nah tapi juga tadi Budi udah bagus tuh punya cara kalau misalnya jalan kaki terlalu jauh kan bisa komunikasi ya sama ayah, ngomong minta diantarin lebih awal gitu. Nah itu bagus sekali. Nah sekarang komitmen kamu seperti apa nih supaya solusi yang sudah kamu rumuskan tadi 3 solusi bisa terrealisasi, bisa dilaksanakan. Komitmen kamu seperti apa ke depan? Bangun lebih pagi. Jadi saya di sholat subuh nggak tidur lagi Bu. Oke, bangun lebih pagi. Iya, lebih awal siap-siap. Jadi kalau saya bisa jalan kaki, bisa berangkat lebih awal atau bisa minta antar ayah bisa. Saya sudah dari pagi. Oke, iya. Bagus sekali tuh komitmen kamu ya. Kamu berkomitmen untuk bangun lebih awal ya, lebih pagi, habis sholat subuh tidak tidur lagi gitu ya. Nah itu bagus sekali. Nah sekarang ibu mau tahu kira-kira adakah dukungan yang perlu yang kamu butuhkan sehingga nanti kamu bisa bangun lebih pagi gitu. Iya, saya juga meminta, sudah bilang sih Bu sama ayah dan ibu saya kalau uang saya belum cukup kan untuk beli sepeda dan ayah juga janji akan membantu kalau uang saya masih kurang. Kemudian ya saya juga minta ibu saya untuk mengingatkan saya supaya tidak tidur lagi gitu Bu kalau pagi-pagi. Iya, jadi minta dukungan dari orang tua ya, orang yang paling terdekat sama Budi. Wah saya setuju sekali. Nanti juga ibu coba bantu hubungi ibu Budi supaya nanti ibu sama ibunya Budi bisa saling bekerja sama mengingatkan gitu ya. Nah ini semua untuk kepentingan Budi supaya Budi bisa ke sekolah lebih awal gitu ya, tepat waktu, tidak terlambat lagi. Begitu ya Budi ya. Gimana? Ada lagi nggak yang mau Budi ceritain sama ibu nih? Itu aja sih Bu. Itu aja. Jadi saya mulai besok janji deh Bu nggak kesiangan lagi. Oke, mulai besok insya Allah tidak terlambat lagi ya, nggak kesiangan. Ya Bu. Oke, good job Budi ya. Oke Budi, terima kasih kamu sudah mau berbagi sama ibu hari ini ya. Nanti kedepannya kalau misalnya ada hal-hal lain yang misalnya Budi baru kepikiran, oh iya aku mau cerita ini sama ibu, silahkan ya. Jangan sungkan untuk datang ke ruangan ibu. Ya Bu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kedepannya Budi bisa menjadi murid yang lebih tepat waktu lagi datang ke sekolah ya. Ya Bu. Oke, sekarang Budi boleh kembali lagi ke kelas. Tetap semangat menghadapi hari ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Budi. Silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok E akan mempresentasikan praktik coaching di mana saat ini saya menjadi coach dan juga rekan saya Ibu Raden Nur Sawabit. Salah Raden Nur Sawabit. Salah, nggak pakai Roro. Cut. Ulangi lagi dari awal. Nanti gampang kok di. Oke. Dari salam. Bilang aja Ibu Nur Sawabit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5
atau kelompok D akan mempresentasikan praktik coaching, di mana saya Budi Astuti berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Rawabit sebagai coach. Di mana pada praktik coaching ini saya berperan sebagai kepala sekolah dan rekan saya Ibu Rawabit sebagai guru dan bendahara sekolah. Oke. Terima kasih. Ya, Oke. mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abid ya, silakan masuk Bu Abid. Iya, terima kasih Ibu Budi. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu Ibu. Ibu, saya ada hal yang mau saya cerita sama Ibu nih. Iya, silakan Bu Abid, silakan. Sepertinya kita sudah lama tidak bertemu ya Bu Abid ya. Silakan masuk Bu Abid. Iya, terima kasih Ibu. Mohon izin duduk Bu. Silakan Bu Abid. Iya, terima kasih. Sebenarnya Iya, saya udah lama nih Budi. Iya, silakan Bu Abid, sampaikan apa yang ingin Bu Abid sampaikan kepada saya. Ya, Ibu Budi, sebenarnya saya udah ngerasa nggak enak ya, udah lama Bu. Saya ngedengar dari teman-teman saya katanya Ibu Budi pernah sempat memanggil gitu ya, tapi beberapa kali saya pun nggak datang gitu ya, karena mungkin saat itu waktunya belum pas Ibu. Jadi saya mohon maaf banget Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu Abid. Sebenarnya memang beberapa waktu sebelumnya kan kita sering mengadakan rapat ya Bu Abid ya, berkali-kali gitu kan. Saya juga tidak melihat kehadiran Bu Abid gitu kan. Itu sebabnya saya bertanya nih pada rekan-rekan yang lain, Bu Abid kemana gitu kan. Karena dalam rapat kita kemarin itu kan kebetulan berhubungan dengan kegiatan sekolah ya Bu Abid ya. Dan Bu Abid juga di sini sebagai bendahara sekolah Bu Abid. Nah, itu sebabnya saya meminta rekan guru untuk memanggil Bu Abid menemui saya untuk menanyakan secara langsung apa yang menjadi kendala ketidakhadiran Bu Abid di rapat sekolah kemarin. Dan juga beberapa waktu yang lalu ya Bu Abid. Dan kemudian saya juga sempat, Ibu Abid kan sebenarnya sudah izin pada saya, tapi kan saya ingin menanyakan secara langsung nih, mendengar secara langsung apa yang menjadi kendala, mungkin kita bisa mencari solusinya bersama. Bagaimana Bu Abid? Iya Ibu, terima kasih atas perhatiannya sampai saya dipanggil Bu ya. Jadi sepertinya seperti ini Bu, saya sebenarnya bukannya tidak mau hadir, tapi saja saya saat ini sepertinya belum bisa memanage waktu saya dengan baik gitu ya, sehingga kegiatan di sekolah hampir rapat guru itu saya jarang hadir. Bukan karena saya tidak mau hadir Ibu, jadi saya itu melakukan penyelesaian tugas dari program guru penggerak gitu. Saat ini kan saya ikut pendidikan program guru penggerak yang angkatan ke-9 ya Bu ya. Nah ini luar biasa, ternyata tagihan tugasnya itu banyak sekali gitu ya. Sampai akhirnya saya ngerasa keteteran gitu Bu, gimana saya ini ngelolanya gitu ya. Nah, kebetulan rapat guru yang dilaksanakan itu selalu berbenturan dengan kegiatan tersebut Ibu. Gitu. Saya paham, saya sebagai bendahara harusnya hadir gitu ya, apalagi kan biasanya kalau di rapat kerja guru kan mesti ada pengadaan gitu ya kan, entah itu keuangan lah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tersebut, tapi saya malah nggak hadir. Jadi lebih kepada saya tidak bisa manage waktu Ibu, kelihatannya seperti itu. Oh begitu ya Bu Abid, saya memang memahami ya Bu Abid. Saya juga mengetahui Bu Abid sekarang sedang menjalankan pendidikan program guru penggerak.
memang juga memakan banyak energi dan tenaga gitu ya Bu Abid ya. Tetapi program guru penggerak ini kan ada batas waktunya ya Bu Abid ya, ada jangka waktunya. Nah, tugas utama kita itu kan sebagai guru, dan saya paham sekali Bu Abid juga berterima kasih tidak pernah melalaikan tugas Bu Abid dalam mengajar. Mungkin juga Bu Abid banyak tugas-tugas lainnya sebagai bendahara gitu kan ya Bu Abid, saya paham sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ini adalah tadi kan permasalahannya adalah manajemen waktu ya Bu Abid ya. Iya betul Ibu. Nah, ya menurut Bu Abid sebelum kita mencari solusi tentang itu, menurut Bu Abid yang guru yang profesional itu yang seperti apa ya Bu Abid ya? Iya, menurut saya Ibu, guru yang profesional itu guru yang bisa mengemban amanah yang dipikul gitu ya, sesuai porsi dan standarnya. Jadi tidak ada kegiatan atau amanah yang diberikan itu lebih dianak emaskan gitu. Jadi dia bisa memposisikan dirinya. Ketika dia menjadi seorang guru, berarti dia harus menunaikan kewajibannya sebagai guru. Ketika dia sebagai bendahara gitu Bu ya, tugas tambahan, berarti jangan sampai ada kegiatan bendahara yang dilalaikan. Begitupun saat ini ketika saya menjalankan program guru penggerak, nah sebagai peserta atau calon guru penggerak ya, saya pun sebaiknya tidak melalaikan satu pun gitu ya. Nah, tapi memang saya kelihatannya butuh waktu Bu, butuh waktu untuk bisa memanage gitu ya. Kira-kira itu Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya maksudnya kita bisa sepaham tentang gambaran sebagai guru yang profesional itu seperti apa begitu ya Bu Abid ya. Nah, terkait dari kendala tentang manajemen waktu ini, adakah yang bisa saya lakukan atau bisa saya perbaiki ke depannya supaya kita bisa sejalan gitu Bu Abid? Jadi kegiatan Bu Abid juga bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target. Kemudian kegiatan sekolah berjalan dengan lancar, dan tugas-tugas Bu Abid dari sebagai guru juga sebagai bendahara juga bisa tertangani dengan baik gitu. Apa sih yang bisa Ibu bantu atau Ibu beri solusi untuk permasalahan ini Bu Abid? Ya Ibu, mungkin saya akan kedepannya nanti akan mencoba berkomunikasi lebih aktif sama Ibu terkait jadwal kegiatan di guru penggerak, karena memang yang bentrok itu biasanya di setiap hari Sabtu Ibu. Nah kan kebetulan rapat kerja guru kita kan selalu diadakannya di hari Sabtu gitu ya. Nah memang beberapa kali kan lokakarya di guru penggerak itu dilaksanakannya di hari Sabtu, dan juga biasanya pendampingan individu gitu Bu ya, itu juga saya kedepannya di hari Sabtu juga Ibu. Nah biasanya itu jam 1 siang jam 1 siang. Iya. Nah mungkin kedepannya saya akan coba komunikasi lah sama Ibu jadwal kegiatan dari guru penggerak ini, supaya nanti biar Ibu punya gambaran, oh ternyata saya ada kegiatan apa di hari Sabtu tersebut gitu ya. Kalau saya berharap ada fleksibilitas penjadwalan rapat Bu gitu. Kira-kira itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Abid ya. Jadi kita bisa menemukan jalan tengah atau inti dari permasalahan yang saya maupun Bu Abid alami gitu kan. Kedepan kita juga akan lebih fleksibel dalam membuat jadwal, atau mungkin Bu Abid bisa mengirimkan jadwal kegiatan Bu Abid ke saya, sehingga bila saya ada jadwal rapat waktunya atau jamnya mungkin tidak berbenturan dengan kegiatan Bu Abid di guru penggerak. Iya Ibu. Dan
Ya, dan juga mungkin saya akan komunikasikan dengan bagian tata usaha untuk juga membantu saya mengkoordinir jadwal dan juga menanyakan apakah rekan-rekan lain ada yang berkepentingan pada saat jadwal rapat itu dibuat. Karena mungkin untuk yang sekarang calon guru penggeraknya baru Bu Abid gitu kan, nanti kedepannya akan lebih banyak lagi begitu kan. Ini juga koreksi buat saya supaya kedepannya kita bisa lebih mensinkronkan jadwal agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya Bu Abid ya. Sebelumnya saya mohon maaf nih ya karena kita belum bertemu jadi belum tahu permasalahannya apa begitu kan Bu Abid ya. Iya Bu. Nah, untuk kedepannya dukungan apa yang Bu Abid butuhkan dari sekolah ataupun dari saya untuk selain pengaturan jadwal tadi, adakah hal lain yang Bu Abid dukung, yang perlu dukungan dari sekolah Bu Abid? Terima kasih banyak Ibu atas pengertiannya. Untuk saat ini mungkin itu saja dulu Ibu terkait dukungan dari sekolah ya. Itu alhamdulillah Ibu sangat berbesar hati mendukung saya gitu ya untuk bisa tetap mengikuti program ini sebaik mungkin dengan fleksibilitas penyusunan jadwal gitu ya, rapat kerjanya. Mungkin yang lainnya yang ingin saya lakukan itu lebih kepada diri saya sendiri Ibu. Saya juga akan mencoba membuat pengingat di handphone saya sebagai pengingat pribadi gitu ya, supaya saya sendiri pun sadar gitu apa yang akan saya lakukan misalkan 2 hari sebelumnya itu, jadi tidak di hari H gitu, tidak mendadak. Lebih kepada diri sendiri sih Bu. Kalau dari sekolah saya pikir cukup, alhamdulillah itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Abid ya. Jadi selain saya juga mengkomunikasikan dengan rekan-rekan dan juga dengan Bu Abid sendiri, itu juga Bu Abid memiliki rencana ke depan supaya bisa mengingat kegiatan di sekolah kita, dan jangan lupa Bu Abid mengkomunikasikannya dengan saya ataupun dengan tata usaha agar ya semua kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Jangan sungkan ya Bu Abid ya untuk menemui saya secara langsung atau bila ada kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan Bu Abid. Baik Ibu, terima kasih banyak atas dukungannya Ibu. Ya, terima kasih Bu Abid sudah mengganggu waktunya. Sekarang saya sudah memahami apa yang menjadi kendala Bu Abid, dan kedepannya kita akan sama-sama memperbaiki diri supaya bisa lebih baik lagi, dan juga kegiatan-kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya Bu Abid ya. Semangat ya Bu Abid ya. Iya Ibu, terima kasih banyak atas masukan sarannya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih profesional Ibu. Amin, amin. Terima kasih Bu Abid. Silakan kembali melaksanakan tugasnya, dan untuk kedepannya jangan sungkan untuk menemui saya bila ada sesuatu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon izin untuk pamit Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video praktik coaching kami sejauh ini. Sekarang kami akan mencoba membuat refleksi diri dari latihan coaching yang sudah kami lakukan. Akan dimulai dari saya. Di kasus pertama, saya sebagai coach, di mana saya mengcoaching gitu ya, melakukan coaching terhadap coachee yaitu Ibu Budi Astuti, di mana Ibu Budi Astuti ini berperan sebagai siswa atau murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya dapat membangun komunikasi yang emansipatif dengan coachee dengan baik gitu ya. Saya dapat memfasilitasi coachee untuk mengeksplorasi potensi dirinya. Dan yang terakhir, saya juga merasa dapat membantu coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Jadi tadi ketemulah sebuah solusi di mana supaya Ibu Budi bisa datang tepat waktu ke sekolah. Solusinya yang pertama, Ibu Budi bangun lebih awal gitu ya, dan juga lebih komunikasi aktif sama orang tua di rumah supaya bisa sama-sama mendukung supaya Ibu Budi bisa datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir, nah ini mungkin opsional karena sifatnya masih jangka panjang, di mana Ibu Budi akan membeli sepeda dengan tabungannya sendiri. Nah, kenapa saya bilang ini opsional? Karena menunggu tabungannya itu ada dulu gitu ya, baru bisa membeli. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, saya merasa setelah melakukan praktek coaching ini, saya masih perlu lebih peka terhadap emosi coachee gitu ya. Saya merasa belum menangkap utuh betul emosi yang sedang dihadapi gitu. Terus yang kedua, saya masih perlu lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi. Memang melakukan praktik coaching ini harusnya di tempat yang lebih silent gitu ya, sunyi, yang ada cuman coach dan coachee, tidak ada suara apapun. Nah, saya kadang suka terganggu tuh sama suara-suara yang ada di belakang gitu ya. Nah, saya masih perlu lebih kreatif dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oke, sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu beberapa menit untuk menenangkan diri dan fokus pada tujuan coaching. Nah, kebetulan kan di Lokakarya ketiga terakhir, CGP sudah diajarkan sama pengajar praktik bagaimana melakukan teknik mindfulness. Nah, itu sangat membantu sekali gitu ya. Dan yang selanjutnya, saat melakukan coaching, saya berusaha untuk sepenuhnya hadir dengan coachee dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, saya akan lebih sering untuk untuk berlatih memahami emosi orang lain. Yang kedua, saya akan menerapkan teknik mindfulness untuk membantu saya tetap fokus. Jadi mindfulness by listening gitu ya, mindfulness tapi dengan mendengarkan. Saya akan menonton kembali contoh video praktik coaching yang sudah disediakan di LMS PGP untuk meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching tersebut. Nah, kira-kira itu refleksi dari apa yang saya lakukan ketika melakukan praktik coaching. Selanjutnya nih, saya mau mendengar dari coachee saya yang paling imut. Ibu Budi. Ya. Apa yang Ibu Budi rasakan pada saat di coaching sama saya? Sebagai coachee, tentu saja karena saya berperan sebagai siswa, di situ saya sangat berusaha mendalami peran saya. Dan sebagai siswa yang dipanggil oleh wali kelasnya, tentu saja yang dirasakan itu pertama adalah takut. Karena rasa bersalah, karena dia sudah tahu dia bersalah gitu kan, karena beberapa kali terlambat gitu kan, bahkan sering. Nah, awalnya merasa takut, kemudian setelah melihat senyum manis wali kelas saya gitu kan, jadi tidak takut lagi. Kemudian setelah merasa nyaman gitu, terjadi percakapan. Nah, di situ merasa tenang dan juga merasa dihargai ya, karena didengarkan gitu, Bu. Kemudian juga merasa diayomi dan dilindungi dan tidak salah-salahin gitu, Bu. Nah, itulah kemudian saya merasa senang karena saya dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan dan yang saya pikirkan gitu. Iya, alhamdulillah ya. Akhirnya ketemu solusinya ya, Bu ya. Betul, Bu. Oke, makasih banyak Ibu atas umpan baliknya.
Nah, Sama-sama selanjutnya Ibu. kita akan mendengarkan refleksi diri latihan coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Budi selaku coach di skenario kasus yang kedua. Silakan Ibu Budi. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Abid. Di sini saya akan merefleksikan diri saya, di mana saya berperan sebagai coach, di mana saya berperan sebagai kepala sekolah, kan? Refleksi yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah adanya interaksi yang cukup aktif dan baik antara coach dan coachinya, sehingga coach di sini memberi keleluasaan kepada coachee untuk menyampaikan masalahnya dan juga menyampaikan pendapat dan juga apa yang dirasakan. Kemudian coachee sendiri di sini dapat memberikan solusi sendiri akan permasalahan yang dihadapi, begitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Tentu saja di sini yang perlu diperbaiki sebagai coach adalah menyiapkan pertanyaan berbobot agar dapat menggali sumber permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian coach juga di sini harus belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau permasalahan dari coachee untuk bisa berpikir jernih seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Ibu Abid, di mana sebagai coachee memang harus mindfulness ya Bu ya, untuk dapat merefleksi diri dengan menenangkan diri terlebih dahulu, dan juga mindfulness dengan mendengarkan kisah atau permasalahan dari coachee tersebut sehingga bisa berpikir dengan jernih. Iya, setuju. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tentu saja sebelum melakukan coaching kita harus bersiap ya Bu ya, secara mental maupun psikis agar terlihat tenang dan tidak menggebu-gebu dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian coach juga harus memiliki gambaran pertanyaan apa yang akan diajukan kepada coachee supaya juga tidak menyudutkan atau malah menjadi mempersalahkan coachee, gitu kan. Jadi di sini coach sendiri harus membuat catatan tentang permasalahan serta solusi yang disampaikan oleh coachee, dan juga coach juga harus mendengarkan dengan hati dan juga pikiran yang fullness. Iya, full. Dan kehadiran kita juga tidak hanya fisik tetapi juga mentally harus hadir di sana pada saat percakapan. Setuju. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu yang perlu dilatih adalah praktik coaching ya Bu. Kita harus sering-sering berlatih mempraktikkan teknik coaching ini, dan juga kita seperti yang rekan saya bilang Ibu Abid, untuk melihat kembali rekaman tentang praktik coaching ini, kemudian merefleksikannya supaya kedepannya atau di real life-nya bisa benar-benar kita laksanakan dan sudah kita kuasai. Begitu Abid. Terima kasih. Sekarang saya ingin mendengarkan umpan balik dari Ibu Abid sebagai coach yang tadi sudah saya coaching. Gimana yang Anda rasakan saat di coaching? Dipersilahkan. Ya, gimana ya? Saya kalau ada 10 jari jempol saya kasih nih buat Ibu Budi ini. Alhamdulillah. Udah cocok banget jadi kepala sekolah Ibu. Nah, terima kasih Bu Abid. Pasti banyak kekurangannya Bu Abid. Mangga dipersilakan untuk mengungkapkan umpan baliknya. Oke. Ibu Budi, terus terang mungkin saya mulai dari apa ya?
Saya ngerasa tuh sebagai guru yang secara momen saat itu yang saya rasakan adalah butuh dukungan gitu ya, karena beban yang saya emban itu lumayan berat gitu ya. Saya sebagai guru dengan turunan tugasnya yang emang sama murid nggak bakal bisa ditinggalin. Yang kedua juga di sekolah saya diminta untuk jadi bendahara, dan itu kan bukan cuman di atas mulut Bu ya, di atas kertas itu kan banyak tugas tagihannya gitu. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya juga lolos mengikuti PGP untuk angkatan 9. Nah, jadi sangat luar biasa harus bisa memanage 3 hal yang besar itu dalam satu waktu gitu ya. Nah, pada posisi itu memang yang saya butuhkan adalah teman atau seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah gitu ya. Dan saya merasa itu bisa terpenuhi ketika saya bertemu dengan kepala sekolah saya, itu Ibu Budi gitu ya, selaku coach pada saat itu yang melakukan coaching. Jadi saya jauh bisa lebih melihat lebih dalam gitu ya masalah yang saya hadapi. Terus yang kedua, saya diajak untuk berpikir kira-kira rencananya seperti apa supaya bisa lebih profesional menjadi guru gitu ya. Semua tugasnya kalau bisa tidak ada yang terlalaikan gitu. Jadi menurut saya coaching yang dilakukan ini sedikit banyaknya mempengaruhi secara psikologi gitu ya, dukungan yang luar biasa. Apalagi kata kunci yang Ibu bilang, Ibu memahami, Ibu mendukung, itu simpel sih katanya, tapi buat orang yang lagi dalam kondisi kesempitan itu lebih dahsyat dan lebih banyak pengaruhnya gitu daripada semangkuk ini ya bakso di tengah hujan. Itu sih Ibu gitu ya. Dan yang lainnya sih saya pikir karena kita nih masih sama-sama belajar gitu, untuk ukuran yang baru belajar praktik coaching sih Ibu Budi udah keren banget. Keren, Bu Abid juga hebat. Alhamdulillah, kita luar biasa. Love you tuh. Aduh, nggak tahu deh ini kita nanti seperti apa rekamannya. Aku dulu pasti bagus. Oh, pasti bagus. Alhamdulillah, ternyata ada yang nyimak, Coach. Alhamdulillah. Oke, ini rekaman kita Ibu Budi. Refleksinya langsung dituliskan ya Bu, biar ingat ya Bu ya. Siap Bunda. Ya. Siap Bunda. Soalnya nanti malam kadang-kadang sudah lupa kan, kita saling ingatin. Untuk ininya, jadi kita ingat ya. Baik Bunda. Ya Bunda. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya praktik coaching dari kelompok kami, kelompok 5 atau kelompok E sudah selesai. Tadi kami bergantian, saya bersama rekan saya Ibu Budi bergantian menjadi coach dan juga coachee. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada fasilitator kami yaitu Bunda Roro yang sudah bersedia mendampingi gitu ya selama jalannya praktik ini. Dan juga ada Bunda Sri Puji Astuti, alhamdulillah sudah mendampingi kami juga. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sebelum ditutup, apakah mungkin Ibu Roro mau menyampaikan 1 kata, 2 patah kata Bunda Roro? Oke, sepertinya Bunda Roro sedang berada di room yang lain, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, salam takzim kami, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk Bunda Roro dan Bunda Sri Puji Astuti. Dan juga mudah-mudahan video praktik coaching yang sudah kami buat ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan guru di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih Bunda-Budi gitu ya, hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.